Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tentang fakta demokrasi dan bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam. Demokrasi dalam bahasa Yunani berasal dari kata demos dan kratos, yang artinya kekuasaan rakyat, di mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi lahir dari akidah sekuler, yaitu akidah yang memisahkan agama dari kehidupan, di mana demokrasi ini lahir dari hasil pengambilan jalan tengah yang ambigu, akibat perseteruan antara para raja yang bekerja sama dengan kaum gerejawan di Eropa pada saat itu, yang kemudian mereka berkonfrontasi dengan para rakyat dan para filosof pemikir, di mana para raja-raja pada saat itu telah menggunakan agama sebagai tameng untuk melakukan kezoliman dan mengeksploitasi rakyat dan menghisap darah rakyat. Dari pergolakan tersebut menghasilkan demokrasi yang kemudian membuang peran agama dalam kehidupan, sehingga menghasilkan sebuah paham permisif atau serba boleh atau serba bebas pada seluruh aspek kehidupan. Dalam demokrasi, rakyatlah yang dianggap berdaulat, dan rakyat pula yang membuat hukum, sehingga orang yang dipilih haruslah melaksanakan apa yang sudah dibuat oleh rakyat tersebut. Sehingga wajar demokrasi yang memang meniadakan peran agama dalam kehidupan dan seluruh aturannya terlahir dari hasil pemikiran manusia yang serba terbatas dan lemah. Maka seruan yang dihasilkan oleh demokrasi adalah seruan dengan paham kebebasan. Inilah fakta demokrasi yang dianut oleh negara-negara di seluruh dunia, yang sudah jelas demokrasi itu bertentangan dengan Islam dan merupakan sistem kufur. Hal ini dikarenakan, pertama, demokrasi itu lahir dari aturan manusia, sedangkan Islam bersumber langsung dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kedaulatan dalam demokrasi berada di tangan rakyat, sedangkan Islam kedaulatannya sepenuhnya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aturan dalam demokrasi dibuat oleh manusia yang semua sifatnya serba lemah dan terbatas, sedangkan Islam aturannya berasal dari Allah yang maha sempurna. Masih banyak hal-hal cacat lainnya dalam demokrasi yang kemudian membuat demokrasi itu tidak layak sebagai aturan dan pandangan hidup. Selain sebagai sistem yang kufur, penerapan demokrasi hanya akan menghasilkan kerusakan demi kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah karena kerusakan demokrasi itu melegalkan kemaksiatan atau kekufuran, karena berasaskan paham kebebasan, seperti hadirnya tempat prostitusi, peredaran miras, narkoba, dan lain-lain. Yang kedua, demokrasi akan melahirkan keserakahan dalam kepemimpinan dan ekonomi, karena paham dalam demokrasi adalah bebas dalam hal kepemilikan, seperti mudahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh asing dan rakyat sendiri hanya menjadi babu atau pekerja dan penonton di dalam negerinya sendiri. Yang ketiga, demokrasi hanya akan menghasilkan pemerintahan yang korup, yang akan selalu mementingkan diri sendiri daripada memikirkan rakyat. Yang keempat adalah demokrasi juga akan menghasilkan pemimpin yang diktator, yang akan selalu sewenang-wenang dan zolim atas seluruh kezoliman dan yang ingin dilakukannya. Demokrasi adalah politik tipu-tipu yang habis manis sepah dibuang. Jelas firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sudah menjadi jelas, hukum selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batil, sesat dan haram untuk menggunakannya, menerapkannya, apalagi menyebarluaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.